kemudian posisi korban seperti itu, hasil lapornya seperti itu, hasil kedokteran forensiknya tadi sudah saya sampaikan, lalu kita bertanya, bagaimana dengan pisau, dari mana datangnya pisau gitu. Pisau adalah alat yang diduga kuat untuk melukai. Dari mana datangnya pisau ini? Kemudian kita masuk kepada bukti pendukung. Yang pertama adalah CCTV di Edge Hardware yang ada di Rempoa. Pisau tersebut memiliki merek khas khusus. Kemudian penyidik melakukan penyelusuran dari mana datangnya pisau ini. Yang menjual hanya toko itu. Hanya toko itu. Ini setelah itu sebentar ini kami tampilkan screenshot saja hasil daripada CCTV yang ada di Edge Hardware. Mungkin ini bisa kami ceritakan sebagai berikut. Pada pukul kurang lebih jam 14.20, 14.21, saya masuk dulu ya, balik dulu supaya nggak bingung. Ke pisau. Pisau dari mana datangnya, punya merek khusus, adanya di Edge Hardware. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Ada berapa banyak pisau yang laku jenis ini? 1 minggu terakhir hasil pemeriksaan hanya 1 pisau yang laku transaksinya. Kapan itu? Beberapa hari yang lalu. Kemudian lakukan CCTV. Dicek CCTV-nya, kemudian didapatkan fakta bahwa yang membeli pisau itu adalah korban sendiri. CCTV-nya ada, bisa dilihat, ini sebagai contoh saja kami ambilkan bukti pendukung. Nah, tahan dulu lah, foto-foto dulu. Yang ini korbannya. Perlu kami sampaikan, pada saat membeli pisau tersebut, orang tersebut tertangkap di CCTV dan pakaian yang digunakan semuanya ada sama dengan yang ada pada saat jenazah ditemukan. Jadi pisau itu yang digunakan sebagai alat dibelinya sendiri. Apa buktinya? CCTV, apa buktinya? Bon, dan semuanya struk sampai ke tempat parkir ada. Bagaimana dia masuk dan keluar. Perlu juga kami sampaikan bahwa waktu dia masuk sampai dengan keluar hanya 8 menit. Bisa saya jelaskan, begitu masuk langsung menuju ke tempat di mana pisau itu dipajang, langsung mengambil pisau yang dimaksud, agak lama 2 menit di situ, kemudian bergerak menuju kasir, melakukan pembayaran, menuju ke tempat parkir dan meninggalkan tempat. Artinya dari fakta itu hanya satu yang dia cari di toko itu, yaitu pisau. Dengan asumsi masuk hanya 8 menit dan menuju ke tempat di sana, selesai milih, datang lagi ke kasir, kemudian ke tempat parkir dan meninggalkan tempat menuju ke kantornya. Ini adalah bukti pendukung untuk yang mendukung fakta-fakta yang tadi. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, ini udah poin yang keberapa? Yang selanjutnya adalah tentang masalah analisa mengenai CDR. Apa benar dia yang membeli? Maka dilakukan analisa CDR, CDR-nya cold data record, posisi korban pada saat jam tersebut, sesuai dengan CCTV berada di lokasi itu. Berada di lokasi itu, rutenya adalah rute perjalanan dia dari kantor menuju rumah atau sebaliknya. Ini analisa CDR-nya. Nanti kita tidak perlu terlalu dalam, sehingga dapat saya sampaikan pada tanggal 7-6 itu tercovernya di daerah sana semua. Ada MSDN-nya atau analisa terhadap CDR tersebut. Ini kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah analisa berdasarkan CDR tentang code data record-nya dan juga WA dan lain sebagainya. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada ancaman dari luar ataupun yang lain-lain. Kemudian selanjutnya dari transaksi keuangan. Dari transaksi keuangan tidak ada yang menonjol, hanya satu saja, yaitu yang bersangkutan sempat berobat ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Kencana. Nanti untuk apa itu akan kami sampaikan berikutnya. Tetapi dari analisa keuangan, dia memiliki dua di BCA, satu di Mandiri ya, satu di Mandiri. Ketiganya tidak ada menunjukkan transaksi yang mencurigakan. Handphonenya juga tidak ada ancaman yang mencurigakan atau yang lain-lain. Rekan-rekan sekalian, itu adalah gambaran apa yang terjadi dari TKP sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia. Ada beberapa CCTV, ada dukungan TKP dan lain sebagainya, nanti akan diperjelas oleh teman-teman yang lain. Kemudian
analisa dari pemeriksaan saksi. Rekan-rekan sekalian, saksi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas ada 34, di antara mereka ada yang berulang dilakukan pemeriksaan secara terus-menerus baik oleh Polsek, oleh Polres Jakarta Selatan maupun oleh Polda sendiri. Sehingga disimpulkan bahwa yang pertama, yang bersangkutan memang memiliki pacar dengan nama S. Di sisi lain dia juga punya teman dekat dengan inisial L. Kemudian yang terjadi sedikit konflik di antara mereka tapi sudah bisa diselesaikan. Ada latar belakang lain dalam kehidupan si korban yang mungkin tidak perlu saya sampaikan di sini. Apakah ini menjadi pemicu daripada tingkat depresi seseorang? Ini masih kita dalami lebih lanjut. Dari beberapa keterangan saksi yang menonjol adalah bahwa korban pernah menyatakan berulang-ulang kepada S setelah konflik yang sedemikian kuat, kemudian dia menyampaikan kurang lebih begini, kalau saya tidak ada, bagaimana? Kalau saya tidak ada, pengertian tidak ada menurut tafsiran kami adalah kalau saya meninggal, kalau saya tidak ada, itu seperti apa? Dan ini disampaikan berulang-ulang kepada S. Dan di antara mereka memang ada hubungan dan ada rencana menikah untuk tahun depan ya kalau nggak salah. Rekan-rekan, itu sekilas perjalanan daripada apa yang didapatkan oleh penyelidikan dan penyidikan dari Polda bekerjasama dengan Jakarta Selatan dan juga Polsek Pesanggerahan. Hal-hal lain nanti akan kita kembalikan kepada Pak Kabid Humas, mungkin akan berkembang di prosesi tanya jawab. Silakan Pak Kabid, terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.